Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup seperti bunga bakung. Shalom saudaraku, beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah berita di sosial media mengenai sebuah taman bunga bakung di Gunung Kidul. Sebuah hamparan bunga bakung yang begitu indah, namun rusak begitu saja akibat anak-anak yang baru gede berselfie ria dan mereka menginjak-injak hamparan bunga bakung begitu saja. Namun pemilik taman bunga tersebut tidak khawatir karena dia tahu keunikan dari bunga bakung ini. Mengingatkan saya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bunga bakung merupakan bunga yang termasuk dalam tumbuhan tahunan, hanya berbunga satu kali dalam satu tahun. Namun bunga tanaman ini bertahan cukup lama, hingga 2 minggu. Saat musimnya, bunga bakung ini akan memunculkan batang sepanjang 30 sampai 50 cm yang berfungsi sebagai penyangga bunga. Kemudian muncul kuncup-kuncup bunga bakung dan pada akhirnya bunga bakung bermekaran, bertahan 2 minggu dan setelah itu layu. Diikuti dengan gugurnya beberapa daun. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal tentang bunga bakung ini, mereka akan mengira bahwa tanaman bunga bakung ini sudah mati dan mereka kemudian membuang umbinya. Saudara, bunga bakung yang telah kehilangan daunnya dan melalui musim kemarau seolah-olah mati. Tetapi tahukah Anda bahwa umbi bunga bakung itu masih terus bertahan hidup di tengah-tengah musim kemarau sampai pada akhirnya musim hujan tiba? Umbi bunga bakung mulai lagi memunculkan tunas daunnya dan terus memunculkan daun-daun dan kembali berbunga di penghujung tahun. Karena itu bunga bakung juga seringkali disebut sebagai bunga Desember. Saudara, seringkali kita hidup dalam ketidakpastian yang membuat kita khawatir akan hidup ini. Tetapi melalui bunga bakung biar kita belajar bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup bunga bakung di masa-masa kemarau, di masa-masa kekeringan, tetapi tumbuhan bunga bakung itu tetap hidup sekalipun di bawah tanah, sampai pada akhirnya pada waktunya bunga bakung yang terus dipelihara oleh Tuhan itu memunculkan tunas daunnya, memunculkan daun-daunnya, memunculkan tangkainya dan bunga yang indah. Demikian hidup kita di dalam tangan Tuhan.
Kita yang seringkali merasa, kok Tuhan tidak bekerja, kok Tuhan tidak campur tangan dalam hidupku, dalam masa-masa sulitku. Tuhan tetap bekerja di jalan-jalan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Sebagaimana Dia memelihara umbi bunga bakung tetap hidup di dalam tanah, Tuhan juga memelihara kita pada masa-masa sulit kita, sampai pada akhirnya kita melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena itu saudara, janganlah kita khawatir. Percayalah, Tuhan sedang bekerja bagi kehidupan kita dan terus bekerja. Dia tidak pernah berhenti memelihara hidup kita. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami khawatir dengan kehidupan ini, membuat kami menjadi tidak mempercayai Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai bunga bakung. Kalau Tuhan memelihara bunga bakung di padang dan kami pegang firman Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sedang bekerja di jalan-jalan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami. Saat masa kering, saat masa kemarau kehidupan, Engkau sedang mengerjakan akar-akar iman kami di tempat yang tidak kami ketahui. Tetapi yang pasti Engkau sedang mengerjakan hidup kami sedemikian rupa sampai akhirnya Tuhan menyatakan kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk terus mempercayai Engkau lebih dari semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ketika Tuhan seolah diam, bukan berarti Dia berhenti bekerja. Dia tetap bekerja dan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.